Personal aku Katolik. Iya, iya. Katolik. Nah, pernah waktu itu pacaran sama orang Hindu. Wow. Pernah kepikiran pindah ke agama Hindu. Romo tolong umatnya. Aduh, Romo jangan. Kenapa dia jenazahnya harus bukan dikubur? Iya, Kan dia itu ditaruh ya, ditaruh. ditaruh di bawah pohon itu. Kenapa Jauh harus dibakar? Kalau dikubur gimana? Ayah saya meninggal sebulan sebelum saya menikah. Jadi saya udah merencanakan menikah bulan Agustus. Ayah saya meninggal kurang lebih lah sebulan lebih lah gitu. Dan lebih. Nah, pada saat meninggal, kalau tradisi Bali, kalau ada orang meninggal nggak boleh ada upacara pernikahan. Beli ini adalah seorang dosen di Unpam, teman-teman. Iya. Pasti udah tahu bahwa 95% dari beragama Muslim ya. Bagaimana ceritanya gitu ya. Dari setiap perbedaan-perbedaan agama yang ada di Indonesia saat ini ya. Bagaimana rasanya buat Beli nih, persatuan itu bisa kita lakukan. Dunia ini bukan cuma satu dua orang, dunia ini alam semesta. Dan memerintahkan kita untuk mengasihi sama manusia. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Terhangat. Saya hostnya Kevin Chiu dan juga di sini ada co-host kita, Gaby. dan hari ini kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Pak Yang Mita Jaksana. Beliau adalah sebagai Wakil Ketua Umum Perada, ya, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. ya, beliau akrab dipanggil Beli Yang atau Kakak Yang. Nah, Beli, saya mau izin tanya. Sebenarnya saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Nyepi. Izinkan saya bertanya untuk Beli ya. Iya. Mungkin di sini kan ada umat-umat dari berbagai agama, kepercayaan. Sebenarnya Nyepi ini merayakan hari seperti apa? Ya, Nyepi ini sebenarnya kan konsep di Hindu, khususnya Hindu Bali ya. Di Hindu Bali itu dalam 1 tahun sekali kita bisa dikatakanlah mengintrospeksi diri ya. Dan Nyepi ini adalah bagian dari bagaimana kita melihat apa yang sudah dikerjakan selama setahun terakhir. Gitu. Kalau di kalender Bali namanya Sasih Kesanga, jadi ke-11 ya, ke-11. Jadi bulan redup yang ke-11 itu. Jadi sudah mau yang ke-12 itu kita merayakan Nyepi, di mana sebelum Nyepi ada juga namanya pengerupukan. Kalau orang luar mau ke Bali itu pas pengerupukan tuh rame, ada yang disebut dengan ogoh-ogoh ya. Jadi ogoh-ogoh itu menimbulkan bagaimana sifat-sifat keraksasaan itu ditandu oleh banyak orang untuk dibakar. Jadi biasanya ogoh-ogoh berapa lama Beli sebelum Nyepi? Sebelum Nyepi itu ya kadang ada yang 2 bulan, ada yang sebulan sebelum Nyepi mereka buat. Nah, tapi kalau sekarang ini dilombakan ya, jadi mereka buatnya agak lebih bagus lah, lebih di konsep, ada ceritanya gitu. Kalau ogoh-ogoh itu. Gue pernah ya ikut nonton ogoh-ogoh. Itu jalan macet banget. Di TikTok sih. Ya itu konsepnya begitu, jadi secara konsep itu adalah sifat keraksasaan yang kita akan bakar untuk tahun berikutnya biar tidak muncul lagi. Gitu. Nah, Beli ini co-host kita. Jadi ini ada pengalaman yang unik. Mungkin dia mau ceritakan ya pengalaman pribadi yang unik. Based on personal experience. Aku sejujur sedikit paham untuk Hindu sih, tapi ini pertanyaan karena aku Gen Z ya. Aku Gen Z, jadi seumuran lah kita Gen Z juga. Baik. Terima kasih. Berarti harusnya bukan Beli dong, Mas. Aku tuh ada pertanyaan begini. Jadi personal aku Katolik. Katolik. Nah, pernah waktu itu pacaran sama orang Hindu. Wow. Orang Hindunya Hindu Bali memang Hindu Bali ya. Dia asli yang benar-benar Bali, bukan yang Bali orang Hindu yang merantau terus lahirnya di Jawa atau di mana. Nah, pernah kepikiran pindah agama Hindu sebetulnya, maaf ya,
kepikiran pindah agama Hindu. Romo tolong umatnya. Aduh, Romo jangan. Jadi malu saya. Nah, Iya. sebenarnya bisa nggak sih Dri kayak Ya, ya. kita yang di luar yang non Hindu pindah ke Hindu gitu? Ya. Apakah ada persyaratannya? Misal kayak kan kalau kami di Katolik kan harus baptis dulu ya, Kristen kan Ya, kurang ya, lebih ya. sama ya, Ya, baptis ya. dulu, pembelajaran dulu, terus harus terima sakramen. Ya, ya. Nah, kalau di Hindu ada nggak sih Dri sebenarnya tanyanya? Ada. Di Hindu tuh untuk masuk ke orang non Hindu mau masuk Hindu ataupun mungkin sebelumnya tidak beragama gitu misalnya masuk ke Hindu, ada namanya upacara disebut dengan Sudi Widani. Oke. Sudi Widani ini adalah untuk mereka-mereka yang ingin kembali ke jalan Dharma lah bahasa gampangnya ya, kembali ke jalan Dharma. Artinya gini, kalau sebelumnya secara lahiriah non Hindu pasti tidak melewati, terusnya di Hindu Bali itu tidak melewati proses kehinduannya di Bali. Itu dari 7 bulan itu ada upacara, dari 7 bulan dalam perut itu ada upacara. Terus dari bahkan dari dihembuskan napas juga udah ada upacaranya. Nah nanti kalau memang ini yakin dan percaya. yakin dan percaya, nanti ada upacara. Jadi seolah-olah yang bersangkutan ini dari lahir sampai nanti. Sebenarnya kalau di Hindu Bali khususnya itu ada kita upacara yang sebelum menikah namanya potong gigi. Oh iya, Besangih, iya. ya. Itu adalah upacara terakhir yang dipersembahkan orang tua kepada anaknya. Jadi kita akan diasah giginya sehingga rata ya gigi taringnya diasah pakai alat nanti biar rata. Itu juga mencerminkan bahwa sifat-sifat keraksasaan yang ada dalam diri kita itu, musuh-musuh dalam diri kita itu ditumpulkan, tidak tajam seperti sebelumnya. Jadi upacaranya lumayan banyak ya, dari lahir 3 bulan nanti ada juga sebelum 3 bulan ada kepus pungset itu, jadi kepus puser, itu ada upacaranya, terus sampai nanti ujungnya adalah upacara potong gigi. Nah, setelah potong gigi baru boleh menikah. Nah, itu ujungnya nanti menikah. Oh, berarti kalau belum potong gigi belum boleh nikah? Ya, secara ininya tidak boleh karena tanggung jawab orang tua kan sampai potong gigi itu. Itu Jadi umur berapa beli maaf kalau untuk potong giginya? Potong gigi dewasa ya, dewasa. Jadi pokoknya sebelum menikah lah, sebelum prosesi pernikahan. Makanya ada juga misalnya kalau mau masuk Hindu karena memang menikah dengan yang beragama Hindu, berarti ya prosesinya sampai potong gigi itu. Makanya harinya lebih banyak. Karena memproses dulu ini masuk ke Hindu, setelah itu baru diproses untuk pernikahannya. Jadi bisa 2-3 hari lah. Jadi lebih lama lah dia di Balinya nanti. Baik. Baik. Iya. Itu konsep mau masuk Hindu yang disebut dengan Sudi Widani. Tapi pada dasarnya kalau kepercayaan kami sih artinya apa? Dengan misalnya sederhana aja percaya, kalau kita kan mengenal konsep namanya Pancasrada. Jadi percaya dengan 5 hal, ada 5 hal itu. Pertama percaya terhadap Tuhan, percaya terhadap reinkarnasi, percaya terhadap karma pala, gitu. Ada hal-hal yang harus kita percaya sebagai seorang Hindu. Kalau sudah seradanya ini udah sesuai ya, saya rasa itu udah bagian dari Hindu. Kalau secara administratif ya urusan negara ya. Oh iya. Baik. Agak sulit ya kalau administratif ya. Kalau administratif dan karena di negara kita memang belum boleh menikah beda agama. Kan sudah di MK udah diputuskan seperti itu, memang belum boleh. Susah juga anaknya mau kemana ini kan, karena religion is gift from orang tua ya, dikasih oleh orang tua ya. Orang tuanya Hindu berarti anaknya ya Hindu. Kalau gitu, kalau di Indonesia konsepnya seperti itu ya. Oh, oke. Nah tadi saat off screen ya, teman-teman ada sebuah cerita seru nih. Yang tadi Kak Gaby ada tanya mengenai satu buah budaya yang dilakukan di Bali. Iya, itu aku mau nanya tuh yang di Trunyan. Oh iya, Trunyan ya. Desa ya, beli. Desa Trunyan. Desa ya. Betul. Nah itu kenapa dia jenazahnya harus bukan dikubur? Iya, Kan dia ditaruh di bawah pohon itu. Memang Trunyan itu kalau di Bali itu adalah Bali Aga. Bali Aga itu adalah Bali yang memang Bali asal dari awal memang dari Bali. Kan sebagian besar orang Hindu Bali itu adalah orang-orang yang pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit mereka dari Jawa itu ke Bali.
Nah, itu yang membawa konsep kehinduan yang sekarang sustain ya di Bali. Tapi ada juga konsep Bali Aganya, Bali yang memang memang berasal dari ajaran leluhur di Bali. Ya salah satunya itu. Bagaimana mayat ini orang meninggal ditaruh di bawah pohon, dibiarkan sampai busuk dan seterusnya gitu ya. Mungkin mirip-mirip juga sama kayak di Makassar itu kan ada kubur batu kayak gitu ya. Konsep leluhur yang terus dijaga sampai saat ini. Ya kalau secara ininya sih memang secara logisnya mungkin di sana kan ada 2 pohon yang besar sekali, pohon, kalau nggak salah pohon cendana. Itu yang menetralisir sehingga mayatnya tidak. Ya konsep mereka punya konsep dan cara berpikir, cara pandang terhadap kehidupan sendiri lah. Kalau di Hindu secara umum kita di Aben, ngaben nama upacaranya, dibakar ya. Dibakar. Kalau mungkin kalau boleh cerita, saya orang tua saya dulu gini, jadi ini agak unik dan saya juga baru tahu ternyata. Jadi ayah saya meninggal sebulan sebelum saya menikah. Jadi saya udah merencanakan menikah bulan Agustus. Ayah saya meninggal kurang lebih lah sebulan lebih lah gitu. Dan lebih. Nah, pada saat meninggal, kalau tradisi Bali, kalau ada orang meninggal nggak boleh ada upacara pernikahan. Nah, saya berembuk dengan para sesepuh, tanyakan gimana nih konsep yang bisa ya itu tadi tidak perlu diaben dulu. Jadi namanya kinsan di pertiwi, jadi dititip di tanah, dikubur. Jadi saya waktu itu dikubur. Selesaikan dulu prosesi penguburan. Nah, pada saat itu lebih dari 1 bulan 7 harinya saya menikah sudah boleh. Nah, gitu konsepnya. Jadi dikubur dulu. Begitu selesai prosesi pernikahan udah clear semua, di akhir tahun, kan itu Agustus, di akhir tahunnya baru diaben. Jadi gitu. Jadi ada cara-cara. Ada prosesinya ya. Iya, prosesi-prosesi yang harus dilewati gitu. Oke, itu jauh Kenapa berarti. harus dibakar? Kalau dikubur gimana? Sebenarnya dibakar itu adalah konsep mengembalikan kepada unsur-unsur yang ada di unsur pembentuk dunia. Unsur yang pertama adalah api, unsur yang kedua adalah tanah, unsur yang ketiga adalah udara, dan yang keempat adalah air. Itu kita kembalikan ke situ semua. Jadi apa yang kita punya, yaitu tubuh secara fisik, ini kita kembalikan ke unsur-unsur itu. Unsur api ya dengan dibakar, terus unsur tanah dengan setelah dibakar dicampur dengan dikubur di tanah beberapa bagian. Unsur udara ya tadi dibakar kan menjadi uap, jadi udara. Dan unsur yang terakhir adalah air. Setelah dibakar ada prosesi, kita taruh dalam kelapa, setelah itu dihanyutkan ke pantai. Pasti pernah lihat itu? Oh iya. Itu mengembalikan manusia ke unsur-unsur yang ada di dunia. Gitu. Apa bedanya ngaben sama yang kremasi biasa? Apakah mirip-mirip? Pada dasarnya sama aja ya. Kalau ngaben itu memang konsep dasarnya ya dari Bali. Karena gini, kalau ngaben itu adalah upacara yang menjadi tanggung jawab keluarga ya, anak, cucu dan seterusnya itu. Jadi keluarga besar lah. Jadi upacaranya agak lebih besar. Lalu kalau kremasi mungkin yang keluarganya agak susah sedikit, atau misalnya pada saat ini membuat itu menjadi lebih, atau gini misalnya meninggalnya di Jakarta, terus kampungnya di Bali, ini kan untuk prosesi mayat dari Jakarta ke Bali atau dari mana ya itu dibakar dulu di sini, selesaikan prosesinya. Kalau mau diprosesi berdasarkan kepercayaan leluhurnya di Aben, ya silahkan prosesi itu sama aja sebenarnya. Oh berarti nggak ngaruh ya, maksudnya nggak harus ngaben di Bali gitu ya, bisa dicicil. Bisa. Dicicil aja contohnya. Kan menitipkan, kalau di konsep Hindu Bali itu menitipkan fisik ini bisa di tanah pertiwi, dikubur tadi yang bapak saya, bisa di ini kinsan di geni itu api. Jadi dibakar dulu, dikremasi dulu, setelah punya cukup uang untuk melakukan prosesi ngaben yang sesuai dengan aturan di daerah masing-masing, boleh silahkan. Gitu. Menarik. Panjang ya. Dan prosesi ngaben itu memang lumayan, kalau untuk yang ini agak lumayan mahal ya.
Makanya kita di Bali sekarang konsepnya ngaben itu ngaben massal. Jadi satu desa melakukan pengabenan terhadap banyak orang. Oke. Oh, berarti kalau misalnya nih dia meninggal hari ini, terus dia nggak sanggup bayar nih, berarti nunggu ada yang meninggal lagi baru dia di aben massal. Iya. Jadi dititip dulu ininya. Ya. Kalau bahasa kami itu ya ininya lah secara konseptualnya mereka ditugaskan dulu dititipkan dulu di pura namanya pura dalam. Jadi mereka bekerja dulu di sana, ngayah istilahnya kami ya. Bekerja dulu di sana sampai nanti prosesi pengabenan gitu. Oke. Soalnya kan kalau ngaben kan ada yang sampai tinggi banget tuh ya. Iya ya. Itu tergantung ini ya, tergantung keluarga ya. Ada yang tinggi sekali misalnya dia kalau ngaben raja-raja itu tuh luar biasa kan ya, besar tinggi. Iya kan waktu itu siapa ya? Cokorde Ubud dulu Ubud atau di Gianyar Cokorde keturunan raja-raja itu biasanya agak. Tapi ada juga yang selain badai yang besar itu badai namanya. Besar itu ada juga yang sapi. Ada ogoh-ogoh kayak sapi itu ya. Ada juga yang ikan. Tergantung keluarganya lah. Biasanya. Kalau keluarga ini dia biasanya sapi, keluarga yang ini ikan, keluarga yang ini lembu. Beda-beda. Beda ya. Makanya ada ininya. Okay. Ada khas masing-masing. Biasa beli. Nah, yang aku tahu nih, jadi Beli ini adalah seorang dosen di Unpam, teman-teman. Nah, Unpam ini buat teman-teman yang mungkin kuliah di sana pasti udah tahu bahwa 95% dari beragama Muslim ya. Nah, jadi ini sebuah hal yang menarik ya, bagaimana ceritanya gitu ya. Dan unik ya. Karena saya dengar juga Beli ini masuk dalam jajaran struktur satu-satunya ya. Iya, kelihatannya. Kelihatannya begitu ya. Dari yang non Muslim ya. Dan ada satu buah pengalaman tertentu nggak selama mengajar di Unpam ini yang menjadi berkesan gitu? Silakan. Beli. Mungkin kalau agak lebih lebih bahasanya lebih lebih menarik mungkin orang tua asuh saya yang pendirinya Unpam itu Pak Haji Darsono namanya. Muslim yang sangat taat. Beliau mendirikan Unpam dengan tujuan bisa menerima seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan-kalangan yang termarginalkan. Kan di Unpam itu biaya kuliahnya hanya 200.000 satu bulan. Satu bulan hanya 200.000. Untuk pramuniaga yang digaji 2-3 juta sebulan, dia bisa bayar kuliah tuh setiap bulan, tuh dicicil. Konsep itu yang juga menurun ke saya, mungkin bisa dikatakan ideologisnya lah, ayah ideologis saya lah gitu, Pak Haji Darsono pendirinya. Karena ya itu konsep itu saya rasa itu yang sangat inklusif ya. Itu memang tujuan kita beragama itu kan sebenarnya inklusif ya, bisa menerima semuanya. Bahkan di Unpam itu selain biayanya murah sehingga semua bisa kuliah, juga menerima mahasiswa disabilitas. Inklusivitasnya itu dia. Jadi saya punya mahasiswa tunanetra yang totally blind, jadi nggak bisa ngelihat sama sekali. Adalah sarjana komputer pertama di Indonesia. Namanya Mas Aris. Keren. Bahkan dia wisudawan terbaik. Bahkan saya juga pertama terbaik loh. Terbaik. Dan sekarang lagi S2. S2 nih. Beliau itu kalau nggak salah bekerja di Kementerian Sosial atau di mana ya. Yaitu untuk anak-anak yang tunanetra juga. Namanya Mas Aris. Mas Aris. Oke. Dimanapun Mas Aris berada, kami doakan terus untuk maju terus, sukses terus. Lagi S2 Mas Aris. Biar lancar S2-nya. Nah, Beli, saya bisa lihat bagaimana Beli ini memiliki jiwa inklusif ya. Jadi baik mengajar di kampus yang mungkin berbeda dengan Hindu ya, juga memiliki ayah angkat ya bisa dibilang ya ideologis lah. Ideologis. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya dari setiap perbedaan-perbedaan agama yang ada di Indonesia saat ini ya, bagaimana rasanya buat Beli nih persatuan itu bisa kita lakukan?
Ya, memang perbedaan agama itu sebenarnya agama itu kan urusan antara pribadi dengan Tuhan ya. Jadi secara individual dengan Tuhan, dengan apa yang kita percaya sebagai zat yang paling berkuasa di dunia ini, yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia dan segala isinya. Karena zat ini adalah Tuhan, ini adalah pencipta seluruhnya, berarti seluruh makhluk ciptaannya itu juga kita punya tanggung jawab untuk menjaga gitu. Makhluknya itu kalau dalam Hindu konsepnya kan 3 ya, trihita karana namanya. Jadi hubungan baik kita dengan Tuhan itu harus diimbangi dengan hubungan baik kita antara sesama manusia. Sesama manusia itu bukan antara sesama Hindu, sesama manusia gitu. Kalau konsep kami di trihita karana itu. Selain sesama manusia, jangan lupa kita juga konsep kita yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam semesta. Alam semesta beserta isinya. Jangan lupa kita bertuhan itu juga harus juga membantu orang yang membutuhkan. Karena sesama manusia juga harus. Jangan lupa kita juga tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena ke alam semesta juga kita harus jaga hubungan baik. Ya makanya kalau orang Hindu Bali khususnya itu pohon itu kan disarungin. Itu bukan untuk mistis, bukan untuk apa. Artinya pohon ini harus dijaga, jangan ditebang. Gitu. Itu tujuan utamanya sebenarnya itu. Yang corak kayak catur ya. Iya, catur, kain poleng namanya. Oh oke, baik. Iya. Aku dulu Sebenarnya kiranya jangan ditebang itu intinya. Oh oke, baik. Iya. Aku kiranya itu kain catur. Kain catur ini. Mau main catur. Mau main catur nih. Ya, itu mungkin leluhur kita menciptakannya untuk itu ya, untuk kita saling menjaga. Makanya di Bali ini memang secara konsep kehidupannya sudah tertata. Baik hubungan antara sama manusia, bahkan kita bisa lihat misalnya orang Bali itu sembahyang di pinggir pantai, kan kita ada upacara yang dilaksanakan. Sebelahnya ada bule lagi berjemur dengan hanya menggunakan bikini. Nah, itu untuk beberapa orang mungkin agak unik, tapi untuk orang Bali ya memang begitu konsep kita. Bertuhan, beragama, ya sebelah rumah itu kalau orang Bali itu nggak mungkin nggak makan. Karena di Bali itu kan banyak upacara. Upacara ini adalah pertama kita membuat makanan untuk tetangga sekitar. Ketika ada upacara mereka datang makan, berbaur. Sisa upacara dibuang. Makanya upacara itu menggunakan daun, menggunakan bunga. Dibuang untuk alam semesta. Untuk memberi makan alam semesta juga. Ada semut yang makan kuenya, ada yang anjing yang makan ininya, ada kucing yang makan ikan sisa makanan. Jadi kehidupan itulah yang diberikan oleh Tuhan itu juga untuk kita memberikan kehidupan ke sekitar. Gitu konsep kehinduan itu. Luar biasa. Nah, teman-teman, konsep ini juga ada di Kristen. Ya, jadi tadi alam semesta dan sama manusia. Ya, jadi dikatakan bahwa Tuhan ya begitu besar kasihnya atas dunia ini. Dunia ini bukan cuma 1-2 orang, dunia ini alam semesta. Dan memerintahkan kita untuk mengasihi sama manusia. Ternyata ada satu buah integrasi atau satu buah benang yang sama untuk setiap kita sama manusia. Beli, mungkin ada pesan buat umat atau buat setiap kita penonton saat ini mengenai perbedaan ini, mengenai kesatuan di dalam perbedaan. Silakan Beli. Ini perbedaan ini kan gini. Sebenarnya kalau kita mau mencontoh pendahulu-pendahulu kita itu luar biasa. Saya paling gampang ngambil contohnya di Bali ya. Pada saat Natal itu orang-orang tua saya dulu itu main ke yang Kristen. Kita makan bersama, ngobrol bareng. Walaupun berbeda agama. Pada saat Idul Fitri itu orang-orang tua kita ada budaya namanya ngejot. Ngejot itu kita membuat makanan yang dibuat memang khusus untuk teman-teman kita Muslim pada saat pada saat puasa. Itu makanan dibuat benar-benar halal. Jadi piringnya beda, permorengannya beda, pakai gorengnya. Makan babi kan. Dan kita buatnya seperti kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena
oh yang kita persembahkan ini tidak makan babi dan tidak boleh menggunakan minyak babi, penggorengannya beda. Nah, gitu. Itu orang tua kita kayak gitu dulu. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Bali. Oke. Bahkan mungkin mereka itu adalah orang-orang yang belum bisa baca, tidak hafal Pancasila, tapi penerapannya tuh di grassroots sebenarnya luar biasa sekali dalam perbedaan itu, dalam menjaga perbedaan yang ada di Indonesia. Nah itu yang mungkin bisa kita contoh. Kita ini kadang-kadang gini, bukan intoleran, tapi tidak pernah bergaul dengan yang berbeda. Itu yang membuat kadang-kadang mencurigai terlalu berlebihan gitu ya, karena tidak pernah bergaul dengan yang berbeda. Mungkin salah satu cara untuk bisa kita moderat kepada seluruh masyarakat adalah mengajak masyarakat kita bergaul dengan mereka yang berbeda, menambah teman-teman yang Hindu, menambah teman-teman Kristennya, yang Muslim, menambah teman-teman Hindu, Kristen dan seterusnya, sehingga ada informasi yang bertukar di sana. Betul. Saling mengenal, saling menghargai. Kata saling artinya kedua belah pihak. Nah, terakhir nih Beli. Ada nggak pesan buat pemerintah Indonesia mengenai hal ini? Kita udah bicara buat umat, buat teman-teman pendengar podcast ya. Buat pemerintah Indonesia nih mengenai persatuan di dalam perbedaan. Pertama kan mungkin kalau boleh dikritisi, saya selalu mengkritisi tentang pendidikan Indonesia ya. Terutama konsep inklusivitas itu. Konsep inklusivitas itu gini, kalau yang bisa diterima misalnya di kampus negeri misalnya, hanya mereka yang pinter. Kalau dia tidak mampu dia harus pinter. Kalau dia mampu apalagi dibayar, pasti bisa bayar kan gitu ya. Kalau nggak pinter ya harus mampu kan gitu berarti. Betul. Tapi yang tidak mampu dan belum pinter, siapa punya tanggung jawab itu? Siapa yang memikirkan itu? Sekarang lagi polemik misalnya LPDP, itu kan yang mampu dan pinter tuh yang bisa mengambil. Kalau kayak kita yang misalnya saya dulu harus bekerja untuk bisa kuliah, siapa yang punya tanggung jawab? Nah ini inklusivitas inilah yang perlu sama-sama kita lihat, termasuk pemerintah. Harus ada orang-orang yang punya bertanggung jawab terhadap mereka yang belum pintar untuk bisa jadi pintar, mereka yang belum mampu untuk bisa jadi mampu. Nah ini tugas kita bersama ini, termasuk pendeta dan teman-teman dari dari media, dari Gen Z. Gimana nih mengajak teman-teman kita, termasuk tadi inklusivitas terhadap mereka yang disabilitas. Ini kan masih belum banyak yang membuka matanya. Mungkin yang terakhir yang viral kan yang Matahari ya, mereka menerima karyawan yang tunarungu, yang tidak bisa bicara itu ya. Itu kan luar biasa itu. Kalau semua perusahaan yang besar seperti itu ya luar biasa ya. Apalagi pemerintah bisa seperti itu, menerima semua inklusif gitu. Tidak hanya yang pintar, tidak ada yang mampu, tidak hanya yang memiliki fisik secara penuh, tetapi mereka yang memiliki keterbatasan, disabilitas, mereka yang kurang mampu bisa diterima dan seterusnya. Itu kritik saya selalu kepada pemerintah, terutama ya terkait dengan ini perbedaan agama yang memang multivariabel kalau di Indonesia ya, bukan hanya agama, suku, budaya, bahasa semua berbeda di Indonesia. Dan untuk menyatukan ini ya memang kita dari zaman Sumpah Pemuda sampai sekarang kan kita harus menyatukan itu. Kita harus paham bahwa banyak yang mengorbankan egoismenya, mengorbankan fanatismenya untuk bisa Indonesia bersatu. Kalau enggak kan kita pakai Piagam Jakarta, bukan Pancasila kan. Gitu. Itu fanatisme yang dihancurkan oleh para senior kita untuk bisa Indonesia posisi saat ini. Nah, ini yang harus kita jaga sama-sama gitu. Ya, dicatat ya. Ada pesan penutup buat teman-teman kira-kira? Teman-teman seluruh umat Hindu, umat sedharma di seluruh Indonesia, selamat Hari Raya Nyepi. Kita merayakan setahun sekali untuk introspeksi diri, melihat yang lalu seperti apa untuk bisa
kedepannya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Begitupun untuk seluruh umat beragama yang ada di Indonesia, kita sama-sama introspeksi diri, apa yang kurang dari kita, mari kita sama-sama saling melengkapi, saling menjaga bersama-sama untuk Indonesia lebih maju ya. Terima kasih banyak Beli. Sama-sama. Mungkin dari KGB ada kalimat penutup buat teman-teman. Kalimat penutup, aku mewakili Gen Z ya. Tadi sempat disinggung tuh yang soal disabilitas. Yeah. Kebetulan aku punya beberapa teman memang mereka kita disabilitas, teman-teman disabilitas juga. Dan kita sangat appreciate juga beberapa orang tuh memang dia sangat aware karena gini. Di Jakarta itu, dia dibahas Jakarta nih. Di Jakarta itu banyak, kan kalau teman-teman tunanetra mereka ada yang kayak jalan yang kuning itu kan. Mohon maaf nih, di Jakarta kan agak rusak-rusak nih. Trotoarnya dipakai buat motor. Dan itu juga kritik kami Gen Z juga beberapa kali sering mengutarakan. Berarti teman-teman tunanetra gimana dong jalannya? Termasuk di transportasi umum. Yang baru ini, aku baru dapat update di Depok Baru. Depok Baru itu kan stasiunnya tangga banget ya, tidak ramah lansia dan tidak ramah untuk teman-teman disabilitas. Dan itu salah satu kritik juga sih kita. Jadi sempat disinggung terkait yang disabilitas itu salah satunya, dan tentu kita sebagai umat beragama kan kalau kami di Katolik juga ada gereja itu bersifat universal. Betul. Terbuka untuk siapa aja dan nggak memandang suku agama kan, kalau kita berbuat baik kan ya nggak melihat dia agamanya apa. Betul. Seperti itu sih, jadi toleransi itu penting. Singkat padat, toleransi itu penting. Baik teman-teman, terima kasih semua yang udah menonton sampai sekarang, dan sedikit tambahan dari saya bahwa terkadang perbedaan itu tidak pernah kita minta. Terkadang Tuhan yang menciptakan perbedaan, suka nggak suka. Tetapi di dalam perbedaan pun tetap bisa ada persatuan. Seperti hari ini saya bisa duduk sama Beli, sama KGB ya. Teman-teman jangan lupa untuk menonton di episode selanjutnya, dan juga untuk like, komen, dan subscribe kita. Setiap isi hatimu silakan tulis di komentar di bawah. Kami akan jawab beserta Beli yang akan bantu jawab kita. See you.